Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Setiabudi dari Ilmu Perikanan 2023 kelas 3C. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang lipid, yang dimana lipid itu merupakan senyawa biologis yang bersifat nonpolar, sehingga tidak larut dalam air. Lipid sendiri, dalam bahasa kita sehari-hari, itu dikenal dengan istilah lemak. Memang tidak sepenuhnya salah, tapi yang benar adalah lemak itu merupakan bagian dari lipid. Jadi, lipid itu ada banyak macamnya. Yang pertama, asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik golongan asam karboksilat rantai panjang, yang dimana semakin kecil panjang rantai karbon ini, semakin kecil juga kelarutannya dalam air. Nah, asam lemak dapat digolongkan berdasarkan dua aspek. Yang pertama adalah berdasarkan kejenuhan, ikatannya, dan yang kedua berdasarkan proses sintesisnya. Nah, berdasarkan kejenuhan ikatannya, asam lemak itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Sedangkan berdasarkan proses sintesisnya, asam lemak dapat dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Ini mirip seperti di protein, ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam lemak tak jenuh yang tidak mengandung ikatan rangkap. Eh, jadi rantai karbonnya itu tunggal semua ikatannya. Disebut jenuh itu kenapa? Karena dia tidak mengandung ikatan rangkap, dia tidak bisa dihabisi atau artinya sudah jenuh semua. Sedangkan asam lemak tak jenuh ini mengandung ikatan rangkap. Jika mengandung ikatan rangkap, itu berarti masih bisa dihabisi oleh hidrogen, sehingga disebut tak jenuh atau asam lemak yang tak jenuh. Kemudian asam lemak esensial dan non-esensial ini pengertiannya mirip-mirip pada protein, yang dimana asam lemak esensial ini tidak dapat disintesis oleh manusia atau oleh tubuh kita sendiri. Jadi harus diperoleh dari sumber makanan. Sedangkan asam amino sedangkan asam lemak non esensial ini dapat disintesis oleh tubuh. Jadi nggak perlu diperoleh dari asupan makanan, karena tubuh tubuh kita itu bisa mensintesis asam lemak itu sendiri. Nah, selanjutnya, jenis lipid berikutnya adalah lemak. Lemak itu merupakan ester dari tiga asam lemak dengan gliserol, yang dimana asam lemak yang merupakan rantai panjang hidrokarbon, lalu gliserol itu merupakan sebuah alkohol dengan tiga atom karbon yang terikat pada gugus hidroksil. Gliserol ini bertindak sebagai tulang punggung dari molekul lemak. Nah, lalu selanjutnya itu trigliserida, yang dimana ketika tiga molekul asam lemak itu terikat pada suatu molekul gliserol, maka terbentuklah sebuah molekul yang disebut trigliserida. Nah, trigliserida ini merupakan bentuk yang paling umum dari lemak. Jenis lipid berikutnya adalah fosfolipid, yang dimana fosfolipid ini merupakan ester dari gliserol. Tapi hanya dua gugus OH yang dari gliserol itu diganti dengan asam karboksilat. Sedangkan gugus ketiga itu diganti dengan asam fosfat yang terikat pada suatu alkohol yang mengandung nitrogen. Nah, fosfolipid ini berperan sebagai komponen struktural membran sel. Fosfolipid ini terdapat biasanya terdapat pada telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.